semuanya, kembali lagi bersama saya Hamzah Farudin di podcast satu-satu. Satu dibahas, satu dikupas, serunya tanpa batas. Podcast kali ini adalah podcast perdana kita, yaitu podcast satu-satu. Nah, di podcast perdana ini kita akan membahas terkait fanatisme sepak bola di kalangan mahasiswa. Jadi bagaimana sepak bola ini sudah menjadi identitas di kalangan mahasiswa untuk berkomunikasi gitu. Ya baik, di sini kita sudah kedatangan beberapa tamu spesial ya, yang mana dari mahasiswa KPI juga gitu, yang mana juga sohib saya sendiri, yaitu ada Hilmi Gufron, yang di sini Mas Hoer, kemudian Mas Syarif gitu. Boleh perkenalkan lo dari Mas Hilmi? Oke, perkenalkan, terima kasih juga tadi Nara untuk hostnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Gufron. Saya dari KPI semester 5. Oke, dari Mas Syarif? Oke, kenalin nama saya Khoyar Muhammad Kurnia ya. Sama juga dari kelas KPI 5C semester 5. Dari Mas Syarif, silakan. Oke, halo teman-teman. Ya, sama juga kita dari KPI 5C dan nama saya Syarif Abdurrahman. Bisa dipanggil Mas Syarif. Oke. Ya. Sebelum lanjut nih ya, disclaimer dulu, ini kita bahasnya santai aja gitu. Iya. Gak usah tahu waktu gitu. Santai aja, santai. Aman Mas. Gimana perjalanannya dari rumah atau dari kosan ke sini? Lancar, alhamdulillah lancar. Walaupun ya cuaca di luar mungkin agak panas ya, karena emang ya tahu sendiri Cirebon ya. Banyak lagi mendung terus ya? Ya kemarin. Iya. Sekarang Panas sudah lagi. sih. Iya. Panas. Iya sih, emang daerah ini cuaca lumayan panas. Mas, berubah. Ada gimana dari ini apa? Sama? Kalau ya sok silakan. Mas ingat dulu. Kalau dari saya paling agak macet sedikit. Kalau di situ tuh depan Mixo terus. Kalau kan saya dari Kaiwalang kan, misalnya terus itu di depan Mixo suka macet, makanya aduh macet lagi. Gitu, makanya tersendak di situ. Soalnya bukan weekend ya. Betul. Iya. Nah, dari Mas Arif nih paling jauh gimana dari Kuningan? Iya, saya kebetulan tadi pagi Mas kesini tuh dari Kuningan dan pas sampai Majasem macet parah Mas. Jadi agak tersendat di Majasem itu. Iya. Oke. Awal pertama-tama nih saya mau tanya lu nih dari fanatisme sepak bola kalian nih bertiga. Mulai suka sepak bola ini dari kapan nih? Kalau dari saya sendiri mulai suka sepak bola itu dari kelas 3 SD tuh udah mulai suka sepak bola, udah mulai ikut-ikut kayak tim-tim yang di rumah kayak gitu tuh. Terus makin naik, makin mulai mengikuti. Awalnya kita tuh cuma mengikuti Liga Indonesia aja. Kayak misal Persib, kita ngikutin Persib dulu dari kecil sampai ke ya kelas 4 itu udah mulai suka Barcelona. Jadi klub favoritnya Barcelona nih ya. Barcelona, kita suka Messi. Oke. Berarti guatnya Messi ya. Nah, kalau Mas Hoer sendiri gimana nih? Oke, kalau saya sendiri suka sepak bola itu dari sama sih, rata-rata mungkin orang-orang tuh suka sepak bola dari kecil karena emang keluarga saya juga gitu emang suka kayak misalkan ada Persib gitu, suka nobar bareng gitu. Jadi dari kecil tuh emang suka Jangan grogi Suka main bola. dia bukan suka main bola, suka nobar. Jadi nobar. emang serunya tuh di sana gitu. Nah, Iya. pas nobar di sana jadi jadi faktor keluarga lah gitu ya. keluarga ya, jadi seru gitu melihatnya. Iya. Ikut suka juga. Suka juga. Kalau klub favoritnya apa, Mas? Kalau saya itu Ronaldo. Kalau Ronaldo gara-gara tadi nyebutin Messi sih, jadi panas gitu. Iya. Pengen gotnya itu Ronaldo pokoknya. Jadi kalau klub favorit mas sebenarnya Real Madrid. Real Madrid. Karena ada Ronaldo dulu, tapi kalau karena Ronaldo udah keluar tetap suka Real Madrid. Kalau dari Mas Arif gimana nih, Mas? Kalau saya suka sepak bola itu dari kecil Mas, karena kan saya tinggal di kampung ya, di satu desa di pojok Kuningan. Jadi setiap pulang sekolah
kelas 1 atau kelas 2 suka main bola sama teman-teman sampai sore, dan ya keterusan sampai kayaknya kelas 6 SD mulai kayak kenal-kenal tim-tim sepak bola gitu. Kalau klub favoritnya Mas? Liga apa nih? Liga internasional atau Liga Indonesia? Boleh sebutin aja. Kalau Liga Indonesia pastilah ya. Tuh. Semuanya tahu kingnya siapa, Liga Indonesia yang sekarang menggendong di Asia, Persib Bandung. Kebetulan di sini semua fans Persib semua. Iya. Oh, jadi fans. Iya. Jadi kalau di luar itu Manchester United, Mas. Oh, Premier League berarti ya. Yo, Manchester. tapi kayaknya tiap liga ada deh saya, Mas. Tapi kalau satu dipilih satu, MU kayaknya. Iya. Luar biasa, luar biasa. Baik, kita kan hidup di lingkungan mahasiswa ya. Nah, menurut kalian nih, seberapa penting sih gitu sepak bola ini berpengaruh dalam kita mahasiswa nih saat berinteraksi, misal saat berkomunikasi. Misalnya nih Mas, contoh ya, apakah punya pengalaman ketika kita baru kenal mahasiswa pas maba gitu, kita kenalan gitu. Awalnya kita canggung ya. Nah, tapi ketika kita bahas bola, misal tadi MU menang semalam, nah, Iya. habis itu kayak langsung cair gitu. Nah, itu seberapa berpengaruh di kalian? Apa punya pengalaman cerita? Kalau dari saya nih Ya, pengaruh banget lah, karena dari awal maba tuh emang kayak apalagi kan dari rumahnya sendiri kan, sebenarnya dari teman-teman sekolah alumni tuh gak ada. Kita tuh makanya kadang langsung kayak inisiatif lah ke karting atau apa, ayo dong gitu ikut futsalan, terus kita ya komunikasi interaksi walaupun maksain ya ke orang-orang tuh kayak so akrab aja SD, so akrab sedekat. iya. Nah, kita so akrab aja dengan hobi. Alhamdulillah tuh ternyata sepengaruh itu tuh kayak sepak bola tuh hobi itu terpengaruh itu, apalagi yang sama hobinya tuh sama gitu. Iya. Jadi awalnya kayak main kayak santai, terus lama kelamaan setelah futsalnya langsung kayak ngobrol-ngobrol, lu dari mana ini mulai akrab kayak gitu. Oke. Kalau dari Mas Fer gimana nih Mas? Kalau dari saya mah mungkin kurang lebih sama ya kayak Mas Yumi, karena dari saat kita satu kelas itu kan emang suka futsal lah dibilangnya, bola gitulah. Ya pas awal-awal kan kita emang belum akrab sama sekali, terus yang kegiatan pertama yang kita lakuin bareng kan emang futsalan bareng kan ya. Jadi pas habis futsal itu kita ngobrol-ngobrol ya, menemukan kedekatan dari sana gitu. Kalau Mas Arif gimana nih Mas? Sebetulnya ya karena kita sekelas, jawabannya sih sebetulnya sama, cuman karena biar agak beda ya, menarik biar gak sama semua. Iya kan? Makasih. Iya. Ketika ini sih membantu buat gampang akrab sama teman kampus, karena kalau waktu pertama kali masuk tuh, hari di pertama tuh, saya tuh emang tipikal yang sulit untuk berteman dengan orang baru gitu. Namun kan waktu 2000 berapa ya kita masuk tuh, 2023 ya? 2023. Itu tuh lagi emang bener-bener Persib tuh lagi bagus-bagusnya kan. Nah, kondisi dimana kita tuh jarang pulang ke rumah lah. Jadi susah buat cari info-info nobar. Ada satu teman di grup angkatan, dia ngajak katanya tuh kan, ini ada nobar Persib nih. Jadi saya baca, ikut. Nah dari situ mulai menjalin lingkaran baru pertemanan gitu. Itu cukup membantu sih. Ya, oke. Kalau dari saya pribadi nih Mas. Iya. Saya sendiri nggak apa-apa. Apa? Iya, boleh. Gitu. Gak apa-apa. Ketika saya masih maba nih Mas ya, sebelum kita berkecambung di dunia mahasiswa kan, awalnya kita di tempat awal ini antara di kosan, kalau nggak di pondok ya kalau di Iya. Kalau saya kan di ngekos ya gitu. Jadi di kosan ini awalnya saya nggak kenal siapa, tiba-tiba ada juga maba di depan kamar saya gitu, sama maba. Ya kita hari pertama ya udah kayak cuek gitu. Tapi ketika dia lihat saya pakai baju MU, dia langsung pas MU lo gitu kan. Langsung. Dan itu kita jadi teman sampai sekarang gitu. Jadi ya gitulah pokoknya. Ya, oke. Nah, baik. Kalau menurut kalian ya, kalaupun tanpa sepak bola nih, nggak mau. Grogi. Episode pertama, wajar. Iya. Nanti magang. Nanti magang. Kalau menurut kalian ya, kita kan punya
klub sepak bola yang beda-beda gitu. Iya. Nah itu tuh ada batas toleransi nggak sih? Pasti kan di antara kita nih kayak lo kan fans Barca ya, gue fans MU gitu. Ya, Apa ini Real Madrid ya? Madrid, gitu. Iya, satu Nah, negara. ya kan sesekali kan kita kayak ejek-ejekan gitu kayak demit gitu. Decul. Decul, gitu. Iya, decul. Gitu ya. Itu tuh gimana gitu? Apakah ada taraf tertentu atau batas tertentu gitu? Kayak wah kayaknya ini berlebihan deh. Jadi bercandanya tuh sebatas mana gitu? Menurut kalian tuh itu batas wajar? Apakah pernah kayak wah ini kelewatan sih bercandanya atau nggak ada gitu ya have fun aja gitu? Gimana? Kalau saya nih, kalau saya mah orang mau kayak misalkan kayak contoh decul lu ngatain lu orang utang banyak gini kan. Iya kan? Tapi itu bukannya fakta, Mas. Sampai jual rumput. Nah, kalau kita mah gak ada kelewat maksudnya intinya kalau dia ngehina-hina klub gitu ya sok-sok aja gitu. Toh kita juga gak terlalu fanatik banget lah gitu. Buat seru-seruan aja. Seru-seruan aja. Jadi nggak harus marah sampai semarah-marahnya, enggak kayak Barca kalah nangis kan enggak gitu juga. Iya. Tapi ada berarti yang dikatain Barca kalah nangis ada. Ya ada aja yang terlalu panas kayak gitu tuh pasti Ada. ada aja. Jadi ya justru kita ambil positifnya aja buat Iya. ya kedekatan kita. Nah betul komunikasi, gitu. itu buat kedekatan juga gitu buat orang-orang tuh kayak nanti giliran dia klubnya kalah, contoh MU kan kalah mulu tuh, jadi kayak kita bisa kalah gitu ya, bisa kalah bisa kan juga contoh kayak Madrid kemarin kalah sama Liverpool kita juga bisa katain gitu kan, jadi saling balik katain gitu. Iya, kalau Mas Soer gimana nih Mas? Kalau saya sendiri mah selagi kan tadi pertanyaannya apakah ada batasan gitu. Iya. Selagi masih ada di batas kewajaran itu maksudnya kan kita misalkan kayak tadi Mas Yumi bilang cuman sekedar buat ya ngatain biasa gitu buat seru-seruan gitu. Ya gak apa-apa aja. Asal jangan sampai kayak ya tahu sendiri lah ada kejadian kan kemarin di stadion yang Malang tuh Kanjuruhan. Nah, sampai kan ada korban banyak banget. Ya menurut saya sih asal jangan sampai kayak gitu aja gitu. Oke, berarti ya kalau bisa malah ya. Kalau Mas Arif gimana nih Mas? Kurang lebih sama, cuman lebih ke bagaimana cara kita ini sih memandangi konteks tersebut. Kalau misalnya ada yang kayak baper atau apa itu kan yang melebihi batas wajar. Padahal kita tahu semua, kita tuh cuman kayak candaan, seru-seruan. Kan kalau orang Indonesia tuh suka bercanda ya Mas ya. Iya, jadi selagi kita memandang hal tersebut tuh kayak buat seru-seruan, ya fine. Iya, yang penting jangan baper lah. Ya betul. Kan namanya juga pertandingan ya Mas ya. Ada yang benar. ada fasenya kalah, seri. Kalau kalah terus kelapa banget. Nah, baik. Kita kan lagi bahas baper atau nggak baper ya, terutama di lingkungan mahasiswa nih kan. Soalnya beda kan kalau bahas bolanya anak-anak kita pas SMP, SMA gitu, sama mahasiswa. Kalau mahasiswa kan itu pembahasannya mungkin ya kalau nggak lebih dalam gitu, ya lebih sensitif juga gitu. Kadang kita bisa menggali filosofinya. Kalau SMP kan kita nggak bisa gitu, nggak paham ya, kita bahas menang kalah. Iya. Nah, terkait baper nggak baper nih, ini kan antara positif dan negatif. Nah, gimana sih menurut kalian gitu caranya menjaga budaya sepak bola di kampus ini tetap positif gitu? Nggak ya misalnya budaya sepak bola ini udah mengarah ke fanatisme yang nggak terkontrol gitu. Misal di suatu komunitas di mahasiswa nih Mas, misal ada pakai komunitas Persib terus konvoy terus nyoret-nyoret tembok Persib gitu di kampus, vandalisme atau ya sampai berantem kan, fanatisme kayak ada fans Persija nih Digerek. gitu kan, dikriminalisasi gitu. Itu kan sangat mungkin terjadi kan ya tentunya. Nah, gimana gitu bisa agar budaya sepak bola di kalangan Mas ini citranya tetap terjaga selalu positif? Kalau misalkan emang apa ya kita terus menjaga budaya sepak bola terus positif ya, pertama menurut saya sih jangan terlalu banget apa ya bercandanya jangan terlalu berlebihan lah. Pertama kalau emang mau, biasanya kan yang pasti yang panas banget mah kan entah itu dari Persija atau dari Barca Madrid. Nah itu kan fans besar yang emang kadang suka diajak dikit aja banget gitu. Iya. Nah makanya
kayak misalkan ledek-ledekan misalkan kayak Barca pakai kata-kata hewan lah atau pakai kata-kata kasar kan itu enggak, maksudnya kalau misalkan beda orang sih beda ini ya, beda lah tanggapannya. Cuman kan kalau misalkan orang yang fanatik banget, apalagi baru kenal. nah, apalagi baru kenal tiba-tiba Persib ayo gitulah pokoknya. Kan tiba-tiba kan aneh gitu. Ya malah timbulnya kekesalan terus malah ditarik ribut kan itu bahaya. Nah itu paling harusnya yang namanya ngefans aja gitu, jangan terlalu fanatik banget lah, jangan sampai kayak bobo nama hewan atau apalagi dengan orang baru. Iya. Apalagi di dalam suatu lingkungan yang lu belum tahu isinya, maksudnya orang-orangnya tuh belum paham apa sifat-sifatnya, apa suka bercanda atau enggak, tiba-tiba lu melontarkan kayak gitu, omongan kayak gitu kan kesel gitu kan, tiba-tiba tuh. Iya, sebenarnya apa ya? Ya tergantung kita seberapa dekat teman. Kalau sama orang sekali 2 kali nggak apa gak sih? Pasti pernah kan gitu. Ya, ada yang mau nanggepin juga? Tapi kalau dari saya mah kita tuh perlu banget Mas untuk menanamkan pada diri kita tuh sebetulnya hidup kita tuh nggak cuman sekedar sepak bola gitu. Jadi ketika kita terlalu mencampuri urusan kehidupan kita ke sepak bola tuh banyak hal yang lebih positif yang bisa kita kerjakan daripada itu. Itu sih kalau kata saya Mas. Masih ada timnas Indonesia. Betul. Karena kan kadang karena kita terlalu fanatik jadi kita menutup mata ke hal-hal yang lainnya gitu. Jadi kita nggak bisa berkembang. Padahal hidup tuh bukan cuman sepak bola. Kita boleh dukung klub apapun. Misalnya contoh Persib selamanya, tapi kan bukan segalanya. Kita punya hidup yang bisa lebih apa ya? Di luar sepak bola sangat inilah apa? Penting gitu. Karena kan sepak bola itu cuma kayak buat hiburan kita itu doang. Jadi bagaimana kita memandang sepak bola itu sebagai hiburan. Betul. Hiburan, Iya. sampai terjerumus ke fanatisme yang enggak Yang berlebihan, iya berlebihan Apalagi terkontrol. sampai fanatisme kayak gitu kan. Waduh. Mengotori bangunan-bangunan yang tidak bersalah gitu. Betul. Sebenarnya terjadi juga tapi ya itu yang perlu kita edukasikan ke masyarakat gitu. Ya. Nah baik, sepertinya dari pertanyaan-pertanyaan tadi tuh kita sepakat ya kalau bahwasanya sepak bola ini bisa menjadi alat untuk kita mulai berkomunikasi gitu atau menjalin kedekatan terutama di kalangan mahasiswa ya Mas ya. Setuju kan ya berarti? Iya. Setuju gitu. Nah pertanyaannya gitu. Kalau selain sepak bola itu apakah tetap bisa juga kayak gitu misal musik gitu atau hobi-hobi lain gitu apakah tetap bisa juga gitu atau bagaimana? Bisa aja. Kayak kita hobi misalkan game, dalam game juga bisa gitu, kayak Mobile Legend, Free Fire, terus ya banyak lah game-game kayak gitu. Itu juga bisa sebuah pendekatan lah. Terus bisa juga dalam hal mancing. Nah itu juga kan kadang Kayaknya mahasiswa semester akhir ya? Iya. Nggak ada ini. enak nih ada mancing, siapa yang bisa diajak, mas juga mancing ya gitu kan, mancing bareng sembari gabut aja udah mancing. Terus juga bisa musik juga bisa gitu Ya, kan betul. kayak misalkan musik favoritnya, oh musik favorit kita sama loh di Spotify gitu, atau musik kita genrenya sama nih, kayaknya cocok kita gitu, pacaran aja dia gitu. Kita bisa kalau sama cewek, kalau sama cowok ya temenan gitu. Banget pacaran tuh. Kan ada aja kayak gitu tuh. Berarti Masnya berawal dari itu. Enggak. Oh, enggak. Pengalaman teman. Yang mana nih? Yang kemarin apa yang mana? Oh, enggak. Ya oke. Berarti ini ya nggak harus sepak bola gitu. Sebenarnya salah satunya doang ya. Iya. Ada yang mau nanggepin juga? Iya sama sih. Sebetulnya kan seperti apa yang saya bilang tadi, kita nggak bisa berpatok sama sepak bola doang. Karena kalau misalnya kita apa ya mencari hal lain tuh kayak kita kan kuliah di Cirebon ya. Kan Cirebon terkenal panas banget kan. Di samping kita tadi kayak mancing, dengerin musik, kita bisa nih. Kita kan dekat sama Kuningan kan. Dimana weekend kita bisa main-main ke Kuningan. Apalagi saya orang sono bisa ngasih rekomendasi tempat yang enak buat healing gitu. Iya. Jadi kita agak melulu tentang bahas bola, tentang mancing, tentang musik. Sebetulnya banyak hal yang bisa digunakan di. Kadang juga bahas bola terus tuh bosen gitu. Betul. Apalagi yang Lagi timnya lah ya kalah. Nah betul Mas. Masuk. Soalnya kan kalau iya, apalagi kalau misalkan yang dibahas
Ya itu lagi. Pertandingan yang dulu lagi. Karena kan kalau misalnya tim kebanggaan kita kalah ya ngaruh ke mood gak sih Mas? Jadi kayak Iya. untuk ngejalanin kuliah males, bener nggak? Jadi ya tadi bisa, Dikatain sebenarnya. iya, bisa mancing, iya, bisa ke main kemana gitu. Iya, jadi gak harus ngebahas bola terus setiap kita ngobrol atau dalam komunikasi interaksi. Ya kita bisa ngobrolin, wah ngebahasnya juga bisa dari hobi mancing. Mancing ini spotnya bagus nih gitu. Atau kayaknya umpan malu mancing ini loh yang bagus. Atau musik, coba dengerin musik ini deh gitu. Atau lagi ML, oh lu main ML aja, main jungle aja atau main ML aja, itu bisa. Itu sama-sama interaksi. Ya, sebenarnya pada intinya ya sepak bola itu hanya salah satu pendekatan aja gitu. Iya. Bisa. Tapi sebenarnya saya beda sendiri. Jo. Wah, kenapa tuh? Soalnya nggak seru kan kalau menurut saya emang harus sepak bola. Nah, kenapa Mas? Kenapa tuh ya? Ya kenapa? Kalau dibanding ya misal kita bandingkan musik dengan sepak bola, musik ini terlalu personal gitu kadang tuh nggak semua orang sama musiknya gitu. Oh iya. Iya kan? Iya, Kalau ngerti, sepak bola ngerti. kan lebih universal dan lebih kolektif. Berarti intinya bagaimana kita bisa merayakan bersama kan Mas? Nah iya, kalau sepak bola kan lebih luas kan, Yes. fandom-fandomnya gitu, fans-fansnya. Jadi ya lebih mudah untuk dijadikan awal untuk kita berkomunikasi dengan orang baru. Gitu. Oh, iya, Kalau iya. tiba-tiba nanya musik kan aneh ya. Betul. Musik. Iya, walaupun satu genre pun kadang kita di satu genre itu kita nggak suka sama artisnya. Gitu. Iya. Nah kalau sepak bola kan lebih luas. Kadang kita ketemu orang yang ngefans sama salah satu klub yang kita benci aja, kita tetap suka gitu ngobrol karena bisa ngejek. Iya, mungkin maksud dari Mas tadi mungkin lebih ke individual. Ketika kita udah boring nih sama sepak bola, apalagi kalah mulu, ya ngedengerin musik aja lah. Itu mending ke individual ya, lebih ke sana. Apalagi kalau misalkan ngomongin Messi, Ronaldo, wah Nggak bisa habis. capek banget itu. Capek banget. Messi punya pilihan guys. Kayaknya sampai kita tua juga nggak ada Selesai. Katanya Ronaldo abis ini mau pensiun katanya bentar lagi. Iya, bentar lagi mau pensiun katanya. Oke, berapa menit lagi masuk karakter? Pulang lagi. Berapa menit lagi? Sebenarnya saya juga bingung mau bahas apa lagi nih. Tapi ya karena kita lagi bahas olahraga gitu. Nah, kalau dari kehidupan pribadi nih, mas-mas kalian nih, apakah enggak hanya ngefans gitu, tapi kita juga suka main bola juga gitu, nggak tahu futsal, nggak tahu sepak bola atau olahraga lain. Dan apakah sebaliknya kita cuman suka nonton tapi nggak suka main bola gitu? Nah, gimana dari Mas ini? Kalau saya sih ya nonton juga, main juga gitu. Cuman saya tuh lebih tertariknya tuh lebih ke sepak bolanya, bukan ke futsalnya, karena yang saya tonton kan sepak bola, bukan futsal juga kadang suka nonton, cuman gak terlalu sering gitu. Saya kalau misalnya final aja atau timnas, Iya. saya nggak lihat liga profesional tuh gak Karena dilihat. nggak seluas itu ya. Terus makanya saya tuh lebih sukanya kayak sepak bola kan, entah itu cara rotasi pemainnya gimana, terus posisi-posisi type striker itu juga kita tahu gitu. Kalau di futsal kan kadang terlalu capek tuh, maksudnya capeknya tuh ya di rotasinya gitu. Terus apa ya, kalau misalkan kenapa di sini juga sebenarnya terpaksa aja sih main futsal. Nah, bingung ya mau main bola main sama siapa gitu kan. Orang menemukan ininya. Link ya. Tapi sering ikut kayak turnamen gitu Mas. Alhamdulillah ya, lumayan kayak kita tuh ikut tarkam juga, kayak antar RW, antar kampung juga pernah. Dan ya lumayan, cuman bedanya bola sama futsal, yang ditakutin bola itu kadang entah itu dari lapangannya contoh misalkan di lapangan ini ada batunya nih, itu kan bahaya tuh. Ada lubang kepitingnya. Nah, itu bahaya, bisa bikin cedera yang bisa jadi ya patah kah, parah kah, itu lebih bahaya gitu. Kalau futsal kan udah jelas gitu lapangannya kan, Iya. jadi nggak harus kayak kita kayak pegang-pegang gini dulu, Iya. enggak. Perawatannya juga lebih sulit ya. Iya. Soalnya kalau sepak bola ya. Terus juga cara pola makannya juga bola tuh sama aja sih bola futsal tuh. Tapi ya menurut saya sih lebih suka futsal gitu. Oke, berarti ikut ya, sering ikut. Kalau Mas Soer gimana nih Mas? Kebetulan saya juga suka gitu kan, suka futsal atau main bola juga. Kebetulan emang sebenarnya dari kecil tuh sepak bola tuh emang cita-cita gitu, cita-cita.
Jadi Itu noise apa itu? Itu noise apa bahasa Batak? Ya, lanjut ya. Iya. ada iklan nih. Iya, kebetulan saya emang dari dulu tuh emang cita-cita saya jadi pemain sepak bola dan dari SMP juga sering ikutan kayak turnamen-turnamen gitu. Cuman belum masuk ke sepak bolanya, ke futsalnya dulu. Nah, pas udah masuk ke SMA itu mimpi saya terhenti tuh. Kenapa? Karena kan waktu itu ada zaman COVID. Iya. Nah, kebetulan di sana tuh, wah, pokoknya kehidupan saya tuh rusak banget kan. Ada apa waktu itu tuh? Virus. Yang iya Apanya? kan ada virus terus. Virus mas maaf. Ya kan tadi tanya ini apa? Ada ini lockdown. Ada Ah, lockdown yang di rumah aja tuh. PSBB, PSSB apa itulah namanya. Itulah pokoknya. Nah, kebetulan itu tuh yang menjadikan badan saya jadi apa? Oh, dari gemuk. segi kesehatan. Iya, berarti segi ya. kesehatan. Ngaruhnya ke sana. Jadi dari sana saya nggak lanjutin lagi, fokus ke Ya. ya mau kuliah lah ceritanya. Nah, kebetulan pas masuk udah kuliah ini saya juga kan berhasil gitu. Saya melakukan program diet. Diet berhasil. Nah, pas sekarang Gak diet lagi. main lagi. Main lagi. Wah, ini Kan futsal lagi, Bisa buat futsal next lagi. episode nih kita bahas. Boleh. Ya mungkin kurang lebihnya kayak gitulah kehidupan saya mengenai sepak bola gitu. Kalau Mas Arif sendiri gimana nih, Mas? Kalau saya mah banyak hal yang apa olahraga yang saya ini sih mainin selain sepak bola. Kayak badminton, volley, terus futsal juga tentunya dan sempat basket dulu waktu SMA. Tapi yang paling suka apa tuh? Kalau ini di luar sepak bola kan? Iya. Badminton kayaknya Mas. Badminton. Karena badminton tuh gak susah buat cari partnernya karena kan kita 2 orang aja udah iya, cukup. target 2 orang ya. Iya. Ya. Terus sewa lapangannya juga kebetulan di tempat saya tuh ada gitu. Jadi nggak perlu keluar banyak uang buat sewa. Ya, oke. Berarti beda-beda ya Iya. hobinya. Nggak nanya saya nih. Gimana masanya sendiri? Saya sendiri sih ya, lebih ke kalau bakat dulu saya juga punya bakat ini sih di sepak bola gitu. Pernah sampai mau ikut turnamen nasional gitu, cuman karena terhalang ya satu dan beberapa hal gitu. Tapi kalau untuk sekarang sih lebih suka ke futsal dan baru-baru ini ke basket. Ya, walaupun ikut turnamennya kalah. Iya. Juara 3 mas. Juara 4. Iya. Ya. Oke, operator udah berapa menit? Nggak. Oke. Karena waktunya sedikit mungkin kita sudahi aja gitu ya. Ya. Kita udah berarti 27 menit ya kita bahas bola gitu. Dari ke klub bola favorit sampai ya ke kehidupan pribadi kita gitu. Ya, anyway teman-teman, terima kasih udah dengerin dan nonton podcast kita sampai akhir gitu. Terima kasih juga buat Mas Hilmi, Mas Hower, dan Mas Syarif yang sudah memeriahkan podcast ini gitu. Terima kasih sudah diundang Mas. Itu juga. Next kita bahas dia. Ya itu namanya. Buat teman-teman juga yang nonton jangan lupa like, komen, dan juga share. Komen kita next episode mau bahas apa gitu. Apa mau bahas diet? Udah siap kita. Udah siap. Komen aja. Ya, segala perkataan yang salah gitu mohon dimaafkan ya, diambil baiknya aja gitu. Karena kita di sini seru-seruan gitu, sesuai namanya podcast satu-satu dibahas, satu-satu dikupas. Serunya tanpa batas. Dadah. Yo. Yeay, alhamdulillah.